Untuk memudahkan masyarakat atau pasien yang melakukan melakukan pengobatan atau treatment di klinik tersebut, untuk memudahkan mendapat informasi siapa sih dokter yang melayani, siapa dokter yang bertanggung jawab. Nah, ini adalah hak-hak pasien. Itulah yang menjadi alasan atau dasar kenapa Doktif mengungkapkan postingan tanggal 9 Desember tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke. Tapi ada beberapa pertanyaan. 81 apal, 81. Tapi sebenarnya ngulang-ngulang aja ya. Jadi cepet banget tadi sebenarnya, cuma kan kita kepotong sejam, kepotong untuk buka puasa ya. Jadi cepet banget. Berbeda dengan pemeriksaan tersangka DRL ya. Dan ancamannya juga hanya di 9 bulan. Jadi buat para buzzer, ternakan semua, para mafia skincare ya yang pengen banget Doktif masuk nggak akan, karena ancamannya hanya di 9 bulan saja. Seperti itu. Mungkin tadi apa sih yang membuat proses ini cukup lama selain tadi ada beberapa tersangka? Mungkin memang ada proses yang berbeda dengan KUHP yang lama dengan KUHP yang baru ini kan sudah berubah KUHP ini. Oh iya, tentunya karena regulasi atau ketentuan hukum ada mengalami perubahan di tahun 2026 ini. Selain KUHP, terjadi perubahan juga mengenai hukum acaranya KUHAP. Jadi proses pemeriksaan tadi itu berlangsung menggunakan ketentuan KUHAP yang baru, yang mana ada beberapa hal yang berbeda. Misalnya ada berita acara penyampaian hak tersangka, kemudian ada berita acara pengambilan rekaman pada saat proses pemeriksaan. Jadi direkam ya, jadi supaya kan takutnya ada kayak pemaksaan kan gitu-gitu ya. Jadi nggak ada. Penyidikan juga sangat baik ya, sangat humanis, sangat baik. Bahkan kita juga dibelikan buka puasa. Jadi sama sepertinya ya antara di Polda Metro Jaya dengan di sini sama, perlakuannya juga memberikan buka puasa untuk para tersangka. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Mungkin apa aja sih dok dari apa ya yang bisa membuat ini akhirnya dokter menyiapkan waktu gitu. Biasanya pihak sana kayaknya tergantung apa-apa tergantung dengan Doktif nih, tapi kan Doktif sekarang sudah memenuhi panggilan yang dimana ya menerima tantangan dari sana. Ini membuktikan bahwa Doktif ya, kalau jujur sih sebenarnya Doktif pengen segera ke persidangan yang dari tadi ngomong ya. Senang banget, Doktif tuh pengen berhadapan dengan dia langsung di persidangan. Berbeda dengan yang kasus yang laporan Doktif di PMJ. Itu kan Doktif diwakilkan oleh jaksa. Sementara Doktif ingin sekali langsung berdebat dengan dia di persidangan. Jadi Doktif tuh sebenarnya pengen banget ya. Tadi juga ngomong Pak Ade, cepetan deh KUHP baru ini kan nggak bikin lambat ya, cepat ya. Jadi insya Allah nanti segera di P21 kita segera sidang. Betul. Semoga dipercepat semua Amin. prosesnya. Dan kalau di persidangan kan lebih menarik ya. Betul. Persidangan yang terbuka untuk umum, bisa teman-teman media bisa meliput semua fakta-fakta apa yang disajikan di persidangan akan terbuka secara Berharap ada aturan baru, terang. tidak boleh menggunakan masker seperti itu ya, berharapnya ya ada aturan baru ya. Ya, itu tergantung majelis hakimnya nanti yang menyidangkan perkara. Boleh tapi menggunakan cadar, boleh tapi tidak boleh menggunakan masker. Ya. kalau dok sedikit dok perihal update sedikit perihal laporan Doktif yang ada di Polda ini mungkin sudah ketinggalan nih, kita mau sedikit update sudah sejauh mana laporan yang ada di Polda. Untuk sampai sekarang belum ada ya, mungkin sebaiknya ditanyakan ke Humas ya. Kalau untuk Doktif sampai sekarang belum ada ya. Kita tunggu aja seperti apa, tapi yang jelas Polda Metro Jaya juga pengen segera cepat ya kayaknya ya. Iya. Dan kemarin juga lucu banget, jadi memang ada alasan bahwa dia sakit. Itu benar ya guys ya, jadi memang dia beralasan sakit dan ada surat dokternya. Jadi kalau sampai saudara tersangka daerah bilang dia nggak sakit, itu bohong. Karena sudah ada surat sakit yang dia berikan kepada penyidik malam itu. Ya Pak Adi ya, jadi untuk segala pihak yang merasa sok tahu bahwa dia tidak sakit atau membongkar rahasianya saudara tersangka DRL bahwa dia nggak sakit, ya silahkan terima risikonya. Tapi yang jelas malam itu saudara tersangka DRL memberikan surat sakit dan memang ada dokter dari Dokes Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan apakah benar dia sakit atau enggak. Dan sesuai dengan KUHP baru, tersangka yang sakit tidak boleh ditahan. Dan lucunya guys, 2 hari setelah dia mengaku dia sakit, dia melakukan pesta dengan Bang Hotman dan melakukan cheers bersama dengan teman-teman party bersama dengan Bang Hotman. Doktif lah kalau duga PMJ kena prank. Gregetan nggak sih dok mengatakan bahwa tadi Doktif bilang awal memang ada semua segala macam, tapi ujung ternyata memparti dan segala macam. Kalau kaget enggak sebenarnya, karena sudah terbiasa. Orang ini sangat manipulatif ya. Teman-teman jurnalis juga pada tahu.
Jadi sudah tahu memang orang ini sangat manipulatif, kalau kaget enggak. Tapi yang jelas kalau di matanya dokter itu hanya tinggal menunggu waktu dia masuk shell ya. Tinggal tunggu.